Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melkenus Yaham. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 17 Nusa Poring, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 17 Nusa Poring di kelas 4 PASE B. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan metode atau model pembelajaran problem based learning di semester 1 kelas 4 PASE B dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Selamat menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Siap, Bro? Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Tiga. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Hari ini hadir semua ya? Hadir ya? Nah, baik. Apakah di sekolahnya sudah disapu tadi kelasnya? Sudah ya? Baik, terima kasih kepada yang bikin hari ini ya. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, kemudian pada hari ini juga sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak akan absen dulu anak-anak. Aurelia, Hadir, Pak. Gabriela Desta Agatha, Hadir, Pak. Carolus Arsius, Hadir, Pak. Kimberly, Hadir, Pak. Robinus Marcel, Hadir, Pak. Romodus, Hadir, Pak. Mai Gresila, Hadir, Pak. Yoga Saputra, Hadir, Pak. Yohana Amelia Putri. Hadir, Pak. Hadir semuanya. Murid Tuhan. Yes, yes, yes. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdiri dulu. Kita senam pagi karena hari ini kita harus terus semangat mulai pelajarannya. Kita mulai dengan senam pagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Yeay! Mulai Tuhan. Yes, yes, yes. Baik, silakan duduk. Nah, anak-anak semuanya, untuk mulai pelajaran kita ini kita akan buka dengan doa. Silakan ambil untuk memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera sikit. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara penuh. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa.
di pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Emel untuk yang sudah membawa kita dalam doa. Kita beri tepuk tangan untuk Emel. Murid Tuhan. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Aku pribadi yang unik. Aku pribadi yang unik. Anak-anak pernah dengar kata unik? Pernah ya? Nah, pertama Bapak ingin bertanya pada anak-anak. Nanti anak-anak mendengarkan pertanyaan berapa. Yang pertama, jadi anak tidak perlu menjawab, Bapak tanya dulu, nanti anak-anak baru menjawab nanti di dalam pertanyaan berikutnya. Yang pertama, pertanyaan Bapak, apakah anak-anak tahu anak-anak itu berbeda dari orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih seandainya kamu itu sama dengan temanmu, tidak berbeda, mukanya sama, rambutnya sama, bagaimana kalau tidak berbeda, kita sama dengan teman kita? Kemudian yang ketiga, di rumahmu apakah anak-anak mirip dengan siapa? Apakah mirip dengan bapakmu, mirip dengan mamamu, mirip dengan adik atau kakak itu? Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut kepada pelajaran sebelumnya, Bapak ingin sampaikan apa yang mau kita capai dalam pelajaran kali ini. Yang mau kita capai adalah anak-anak memahami dirinya sebagai citra Allah serta pribadi unik sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya, kriteria apa sih yang mau kita capai dalam pelajaran kali ini? Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan kembali manusia diberikan kuasa oleh Tuhan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 secara benar dan beruntun. Yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan keunikan jasmani, bakat, sifat sebagai laki-laki dan perempuan secara mandiri. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan tugas dan berkat Allah bagi dirinya sebagai laki-laki dan perempuan dalam kitab suci bab 21, Kejadian bab 21 ayat 6 sampai 31 dengan beruntun. Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Baik anak-anak, sekarang Bapak ingin anak-anak melihat video yang akan Bapak tampilkan. Kita mau melihat bagaimanakah keunikan yang ditampilkan dalam video tersebut. Ya, jadi anak-anak melihat dengan baik. Baik. Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak.
Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Sudah menonton video tadi dengan baik? Sudah menonton dengan baik tidak? Sudah ya? Sekarang Bapak ingin tanya, kalau sudah menonton video dengan baik, menurut anak-anak tadi, siapa ya nama anak yang diceritakan dalam video tadi? Namanya siapa? Adul. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, Adul tadi dalam video tadi hobinya apa ya? Apa? Memanjat pohon. Jadi hobinya memanjat pohon. Kemudian yang berikutnya dari video tadi, menurut anak-anak apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil? Coba yang mau jawab silakan angkat tangan. Yang mau kita petik adalah ya Amel, selalu bersyukur ya. Tepuk tangan untuk Amel. Selalu bersyukur. Kemudian apa lagi? Tidak pantang menyerah. Apalagi? Terus berusaha. Kemudian menerima kekurangan di diri. Kemudian dari video tadi, apakah Adul itu sekolah? Tidak ya? Sekolah. Nah, jadi kalau anak-anak kan sehat-sehat semua kan? Jadi Adul saja yang memiliki kekurangan sekolah, apalagi kita yang punya tubuh yang sempurna, fisik kita yang sempurna. Jadi jangan sampai tidak sekolah. Jadi seperti Adul juga menyemangati kita semua untuk terus menerima diri dengan ikhlas. Jadi menerima diri serta mengembangkan diri dengan cara apa? Belajar. Baik itu. Kemudian yang terakhir, anak-anak, jika anak-anak punya teman seperti Adul tadi, menurut anak-anak harusnya bagaimana? Misalnya di rumah punya teman seperti Adul yang kakinya pendek sebelah, teman-teman harusnya bagaimana? Anak-anak semuanya kepada Adul? Menyemangati, kemudian tetap berteman, jangan membeda-bedakan teman ya, karena ciptaan Allah itu adalah baik adanya. Begitu ya anak-anak. Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat bagaimana kitab suci berbicara tentang pribadi manusia. Nah, sekarang anak-anak silahkan baca kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ayo silahkan dibuka dulu kitab sucinya. Sudah dibuka semuanya? Ini sudah? Sudah ya? Amel sudah? Baik. Kita mulai baca ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut
sudah membaca dengan baik? Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, sekarang Bapak ingin anak-anak masuk dalam kelompok. Nah, kelompoknya apa? Kelompok yang pertama namanya cinta. Kelompok yang kedua namanya kasih. Kemudian kelompok yang ketiga namanya cinta kasih. Nah, untuk kelompok cinta itu Bapak nama-namanya Amel, kemudian Carolus dan Kimberly. Nah, duduk sini kelompok 3 kelompok cinta. Kelompok kasih Marcel, Romodus dan Yoga. Nah, di belakang ya. Nanti kelompok cinta kasih itu ada Aurelia, Agatha dan Megresila di sini. Nah, kelompok cinta kasih di sini, kelompok kasih di sini, kelompok cinta di sini. Di sini silakan masuk dalam kelompoknya. Silakan masuk dalam kelompoknya. Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca kitab suci. Nah, sekarang anak-anak sudah masuk dalam kelompok. Anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Bapak tampilkan. Nanti anak-anak kerjakan secara berkelompok ya. Silakan saling membantu. Ya, silakan tulis. Kerjakan ya. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya selama 20 menit ya. Nah, silakan. Ini kerjanya tulis nama kelompok. Ini kerjanya sesuai dengan tulis seperti itu. Teman-teman. Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, tadi kita sudah kerja dalam kelompok. Nah, nanti anak-anak membacakan hasil kerja kelompok anak-anak di depan ke kelas. Tapi sebelum itu, kita tepuk cinta kasih dulu. Ayo berdiri semuanya. Pak. Murid Tuhan? Yes, yes, yes. Tepuk cinta kasih. Cinta, cinta, cacat. Kasih, kasih, cacat. Cinta, cat. Kasih, cat. Cinta, kasih, cacat. Murid Tuhan? Yes, yes, Yes. Ya, silakan duduk. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan hasil kerja kelompok dari masing-masing kelompok. Sekarang Papa minta untuk kelompok pertama, kelompok cinta maju ke depan. Kita boleh tepuk tangan untuk kelompok cinta. Selamat pagi teman-teman. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami.
bola. Saya hobi memancing. Saya orangnya tinggi, kurus, gemuk. Saya suka membantu teman, meminjamkan teman pen ketika di kelas. Saya suka tersenyum. 5. Mengapa kita menghargai agama orang lain? Kita harus menghormati orang yang beragama lain karena semua orang berhak memilih keyakinannya. Dengan saling menghormati, kita bisa hidup rukun dan damai bersama walaupun berbeda agama. 6. Apa yang akan kamu lakukan jika terdapat temanmu yang berbeda agama denganmu di sekolah? Jika teman kita berbeda agama, kita bisa berteman, saling membantu dan menghormati keyakinannya mereka. Kita tidak boleh mengkritik atau merendahkan agama teman kita. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok cinta. Silakan kembali tempat duduknya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan hasil kerja kelompok kasih. Silakan kelompok kasih maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kasih. Selamat pagi teman-teman, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok kasih, anggota kelompok Yoga, Acil, dan Ferli. Dalam bab 1 ayat 26, berkuasa atas apa sajakah manusia? Manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam bab 1 ayat 27, Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Sebagai apa? Allah menciptakan manusia itu menurut Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan hasil kerja kelompok cinta kasih. Kelompok yang ketiga, silakan maju kelompok cinta kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok cinta kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok cinta kasih, anggota Grace, Vespa, Aurelia. 1. Dalam bab 1 ayat 26, berkuasa atas apa saja manusia. Manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan demikian hasil kerja kelompok kami. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok cinta kasih. Murid Tuhan, yes, yes, yes. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang keunikan. Nah, sekarang Bapak ingin tanya. Tadi kita sudah belajar bersama, membaca kitab suci. Bapak ingin tanya, menurut anak-anak, unik itu apa sih ya? Unik, apa unik? Manusia diciptakan karena berbeda satu dengan yang lain. Berbeda satu dengan lain, jadi kita beri tepuk tangan untuk Amel. Yang lain, unik itu apa sih? Nah, berbeda dari yang lain, kemudian apa? Perbedaan unik. Iya. Contohnya apa dari fisik? Fisik bakat. Fisik ada yang lemah, ada yang kuat. Ada yang kuat. Contohnya rambutnya keriting. Ada rambutnya apa? Panjang. Ada rambut
Ikal, ada rambut lu lurus. Kemudian dari hobi, misalnya ada hobi apa? Bermain bola. Kemudian badminton, menari, apa lagi? Bernyanyi, apa lagi hobinya? Main voli, itu hobi. Ya. Kemudian dari segi sifat, contohnya apa? Suka tersenyum, apa lagi? Suka marah, kemudian suka membantu teman. Itulah keunikan yang ada pada diri kita manusia. Kemudian Bapak ingin tanya, tadi kan dalam kitab suci berbicara tentang keunikan alam menciptakan manusia sebagai apa tadi? Sebagai citra Allah, sebagai laki-laki dan perempuan. Untuk apa alam menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan? Diciptakan segambar dan serupa dengan alam, berani menerima diri apa adanya karena kita istimewa seperti video tadi. Ya, kemudian karena kita untuk saling melengkapi. Nah, kemudian anak-anak Bapak ingin tanya, kan dalam kita berhidupan di sekolah maupun di rumah, kita itu kan bukan hanya berkumpul dengan teman-teman yang sama agama dengan kita, bukan? Iya enggak? Ada enggak di rumah yang temannya beda agamanya? Ada semua? Ada. Nah, tentu kan sembahyangnya beda, kemudian cara berdoanya juga berbeda. Tujuannya apa? Agar kita saling menghormati satu sama lain. Di sekolah kalau temanmu sedang berdoa, misal doa pagi, kamu jangan mengganggu. Itu ya. Itulah keunikan kita, dan kita untuk saling menghargai satu sama lain di antara berbeda agama penganutnya masing-masing. Nah, anak-anak, murid Tuhan? Yes. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan Amel. Pak, kenapa kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda? Ya, kenapa kita diciptakan oleh Tuhan itu berbeda? Nah, anak-anak lain ada yang tahu jawabannya kenapa kita berbeda? Agamanya berbeda, di lingkungan sekolah maupun di rumah apa? Untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Kemudian kalau berbeda agama, kita untuk saling menghargai. Begitu ya Mela? Jadi saling menghargai antara penganut agama, misalnya Katolik dengan Islam, Katolik dengan Protestan, Hindu dan Buddha. Jadi saling menghormati. Kalau dia pergi ke rumah ibadah, kita jangan ganggu, begitu ya? Agar saling terciptanya kedamaian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Pak, kan di sekolah ini banyak teman-teman saya berbeda agama dengan saya. Sebaiknya sikap saya bagaimana? Nah, terima kasih. Anak-anak di sini punya teman yang berbeda agama nggak di sekolah ya? Punya. Ada agama apa saja? Kristen, Islam, Katolik. Menurut anak-anak, selama ini apakah anak-anak berteman nggak dengan mereka? Berteman, ya kan? Kemudian apakah anak-anak sering mengejek teman-teman yang lain yang beda agama? Tidak. Berarti untuk apa kita diciptakan berbeda? Agar kita saling menghormati satu sama lain. Ya, begitu ya. Nah, baik, kita tepuk tangan untuk teman kita yang sudah berani bertanya. Murid Tuhan? Yes. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama, kemudian belajar dalam kelompok, kemudian anak sudah memahami keunikan anak-anak, kemudian anak-anak sudah memahami mengapa kita berbeda agama. Jadi dalam agama berbeda kita diciptakan bukan untuk merusak satu sama lain, tapi untuk menghargai. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, tadi anak-anak sudah paham nggak tentang keunikan anak-anak semua? Sudah. Yang kedua, apakah bisa menyebutkan kekurangan anak-anak dan kelebihan? Bisa. Yang ketiga, bisa nggak menyebutkan keunikan temanmu yang di sebelahmu? Bisa. Yang terakhir, apakah anak-anak sudah paham mengapa Tuhan menciptakan kita itu berbeda? Sudah paham ya? Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita belajar tentang materi apa tadi? Aku pribadi yang unik.
Mengapa kita unik? Karena kita diciptakan Allah sejahtera dengan Allah. Kemudian berikutnya, kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Itu tujuannya apa ya? Untuk saling menghormati, saling melengkapi. Begitu. Baik anak-anak, murid Tuhan. Yes. Nah anak-anak, sekarang kita akan pada perakhir pembelajaran. Tapi sebelum itu, Bapak ingin memberi tugas anak-anak di rumah. Coba tulis tugasnya. Biarnya di rumah. Nah, materi kita minggu depan adalah aku mengembangkan diriku. Itu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, tugasnya apa? Anak-anak membuat menjawab soal. Tuliskan jumlah talenta yang diterima oleh pekerja dalam kitab suci Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Iya. Udah kan? Baik anak-anak, tadi sudah belajar bersama dan anak-anak juga paham. Nanti setelah pembelajaran ini, anak-anak akan mengerjakan soal. Ya, soalnya apa? Soalnya ada pilihan ganda. Jadi nanti anak-anak kalau nilainya 70 berarti anak-anak tuntas. Kalau anak-anak nilainya di bawah 70, nanti anak-anak akan melakukan remedial. Remedialnya apa? Remedial mengerjakan soal yang akan Bapak buat lagi. Begitu ya? Nah, kemudian Bapak ucapkan terima kasih. Anak-anak hari ini sudah hadir bersekolah, kemudian bersemangat dalam pembelajaran, kemudian sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Begitu ya? Terima kasih untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdiri semuanya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua. Ku buat jembatan panjang, dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat. Ku buat kamera cik-cik, tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam. Ku buat menara tinggi, empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan. Ku buat lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10. Ku buat berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar bersama hari ini. Semoga kami dapat menerima diri kami sebagai ciptaan-Mu yang istimewa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Baik anak-anak, sudah belajar pelajaran. Nanti anak-anak pulang dengan hati-hati ya. Semoga sampai di rumah dengan selamat. Ya, silakan. Siap.